Oke, selamat datang di channel BM Figur ketika hobi menjadi motivasi. Di depan kalian udah ada Nightmare Batman, Zack Snyder's Justice League. Wah, gila men. Ini keren banget. Ini dari Weta Workshop. Gue pertama kalinya mau buka mainan dari Weta Workshop. Kalau dilihat-lihat ini artboxnya, gambarnya aja udah keren banget. Bener-bener kayak cuplikan filmnya, bener ya. Batman-nya berdiri di atas rongsokan gitu. Cuma memang sayangnya artboxnya bagian bawah kanan ya, sebelah kanan tuh bolong men. Aduh, gue menyayangkan banget ya. Karena memang menurut gue ini tuh artboxnya aja keren banget. Karena dia punya konsep tersendiri. Di bagian sini, ini unik men. Kenapa gue bilang unik? Karena ini bisa dibuka dan di dalamnya itu ada proses pembuatan dari mainan Batman ini men. Keren banget, gue kasih lihat sekarang. Nah, sekarang kita buka nih. Nah, bagian sini tuh dibuka bener-bener kayak buku men. Gokil. Nah, lo lihat, lo pasti nganga nih di rumah nih. Karena ini bener-bener bagus banget dibikin. Di bagian sini proses pembuatan dari statue ini. Dan bagian sini ada nama-nama orang-orang yang mempunyai andil ya dalam pembuatan statue ini. Wah gila, sini keren banget. Ini kalau dipajang udah keren banget sumpah. Nah, ini yang lo pengen lihat kan. Bolong men, sayang banget gila. Sampai ke dalam parah. Gue gak tahu tuh kenapa ya. Tapi pengiriman sih, ini masalah pengiriman sih menurut gue. Karena kalau packagingnya menurut gue udah cukup rapi ya. Cukup tebel lah juga. Di bagian luarnya itu udah ada styrofoam juga. Cuman gila sampai kayak gitu man. Sekarang kita fokus sama yang ngasih-kasihnya aja men. Karena kalau misalnya bicara yang kayak tadi tuh, aduh, hari gue bisa buruk men. Nah, kalian bisa lihat nih, ini kayak dokumentasi lah gitu ya waktu proses pembuatan dari statue-nya. Wah keren men. Dari sini juga kita bisa lihat ya bahwa proses pembuatan statue itu nggak main-main men, nggak main-main. Jadi kalau misalnya harganya lumayan, yaitu karena banyak orang yang berkecimpung dalam pembuatan statue ini dan waktunya sangat lama dan butuh keahlian khusus men. Kalau kita lihat di sini, ini kepalanya bisa diganti men. Yang ini sama yang ini, cuman yang ini kayak rampok men. Walaupun dia kaya, cuman kayak rampok tampilan ini kalau begini nih. Oh iya, di bagian sini juga dikasih manis sama dia, jadi benar-benar bisa rapet nih. Tuh. Plek. Keren banget. Oke, sekarang waktunya kita buka. Wah gokil, penasaran banget kan. Kita buka sama-sama. Oke, masih dibungkus. Kita lihat. Wah, gokil. Wah ini base-nya nih. Wah cakep men. Kita lihat lebih detail ya. Sekalian kita pasang-pasang. Aduh, horor men. Wah, gokil, jadi men. Sekarang kita lihat keseluruhan dari statue Batman ini. Asing men, bener-bener kayak di film ya kan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari base-nya. Base-nya menurut gua cukup simple, tapi nggak terlalu monoton karena di sini dibikin bergelombang-bergelombang. Dan warnanya itu hitam apa ya? Glossy. Ini kayak Venom sih. Kalau misalnya statue-nya Venom ini cocok banget kalau bawahnya begini sih. Tadi gue ngerasa agak sepi ya base-nya karena ada tulisan. Ternyata tulisannya kepisah gini man. Untung ada men. Kalau nggak ada kayak ada yang kurang. Di sini bisa kita lihat pasir-pasir dan rongsokan dari ban ini, velg ini ya. Cukup mewakili bahwa dunianya ini udah hancur men. Bagian sini jelas rongsokan mobil. Tapi gue sukanya nih sama base ini. Ini karatnya benar-benar dibikin karat banget dan dibikin kayak ada tumpukan-tumpukan debu. Ini kombinasi yang menurut gue tuh bagus banget sih. Di sini juga kita lihat bagian belakang mobil ini, bagian lampu ini menurut gua cukup jadi pemanis karena statue ini rata-rata warnanya itu didominasi sama warna pasir dan warna hitam ya. Jadi ada warna merah begini dan transparan seperti ini. Ini menurut gua oke banget men, bagus banget. Di sini juga kita bisa lihat ada retakan-retakan dari kacanya ini men, retakan-retakan gitu ya kayak mau pecah gitu. Bagus banget sih menurut gua. Di hampir keseluruhan base-nya ada banyak peluru-peluru begini men. Ini cukup manis sih menurut gue ya. Sama kayak tadi bagian lampunya itu kan bikin jadi nggak monoton. Ini pun juga begitu ya. Jadi kelihatan lebih hidup lah.
Sejauh ini gue lihat base-nya cukup simple tapi tetap dibuat menarik dan temanya itu benar-benar dibuat seperti di filmnya, men. Untuk bagian kaki ini benar-benar dibikin kayak berdebu banget, men. Kayak bukan berdebu sih, kayak kena pasir gitu ya. Tapi kalau misalnya di mata mama beda lagi, men. Di belakang gue gak bersihin jorok, men. Kalau bicarain pose kakinya ini menurut gue asik sih, agak santai gitu ya. Bagian base-nya walaupun tadi gue bilang simple tapi ini cukup tematik, men. Dan ini nggak monoton lah, berbeda dengan statue Batman yang lainnya yang situasinya itu base-nya itu ada di Gotham City. Kalau ini sangat berbeda dari statue Batman lainnya. Makanya gue tertarik beli ini, man. Untuk teropongnya sih kayaknya bahannya ini plastik ya. Gue pegang-pegang tuh kayak bahannya plastik. Dan bagian sini talinya ini dibikin dari kayak kulit gitu sih. Cuman gue takut melotok sih. Tapi semoga aja enggak ya. Bagian sini sih sambungannya cukup rapi ya. Nih lo lihat, ini kan sebenarnya sambungan nih. Tapi dibikin rapi banget karena memang penempatannya pas sih menurut gue. Karena di sini kan ada beberapa wrap ya kan. Terus ini baju Batman-nya juga. Di bagian sini kita lihat ada kartu nih. Nah, kartu Joker ini bukan dari resin, bukan dari PVC juga. Tapi ini benar-benar kayak bahan kartu. Tapi gue lebih suka begini sih, karena kalau misalnya ini dibikin dari resin ya, terkesan maksain menurut gue, karena riskan banget patah. Jadi lebih baik begini kalau menurut gue, opini gue kayak gitu ya. Di bagian sini gue lihat sih tekstur dari bajunya ya, ini nggak over ya, nggak over tekstur gitu, karena biasanya gue temui ya, teksturnya itu bener-bener dibikin kayak karung goni, men. Jadi jelek banget. Kalau ini tuh dia nggak over, jadi bagus sih menurut gue. Untuk bagian jaket bentuknya ya jangan ditanya, ini bagus banget ya. Terus juga gue nih suka nih kayak gini, karena kerahnya itu keluar nggak nempel sama bagian sininya nih. Biasanya kalau bikin kerah kayak gini, itu dia tuh nempel. Bagian sini sama sininya tuh nempel, jadi kurang bagus. Tapi kalau kayak gini kan ada lipetan, ada jeda begini tuh bagus. Nah ini salah satu hal yang bikin gue itu pengen banget beli Batman ini, man. Karena ini biasanya kalau Batman kan bagian sini tuh kibaran dari sayapnya ya. Tapi kalau ini beda, dia itu kibaran dari jaket long coat-nya itu ya. Bagus banget, man. Kalian bisa lihat ya, ini efek tiupan anginnya tuh dapat banget, men. Dapat banget, bagus banget. Oke, sekarang kita bahas dari dada ke atas. Ini mukanya mukanya jutek banget kayak ngomongin tetangga, men. Muka jutek banget. Om, kayak ngomongin tetangga gibah aja lu. Oh iya, ini kita bicara masalah ini nih, apa namanya, masker buffnya ini. Jadi kita dapat satu lagi kepalanya ya, opsional sih ya. Jadi nanti bisa kita ganti kepala yang pakai masker buff. Jadi masker buffnya ini ketutupan nih bagian sini. Mukanya ketutupan sama masker buff maksud gue. Jadi serius, ini gue lihat ekspresi Batman itu kayak lagi mantau, men. Lagi mantau anak tetangga pulang malam. Mukanya jutek bener. Ini bagian mata juga bener-bener diperhatikan banget sama Weta Studio, karena dibikin ada merah-merahnya bagian mata tuh. Nah kalau kita bahas bagian sini, ini bewoknya itu digambar, men. Tapi bener-bener kelihatan kayak bewok beneran ya. Wah ini gokil sih, yang ngeluarin bagus banget. Kalau kalian jeli nih, bagian sini, ini kan bagian area kuping ya. Nah ini juga dibuat juga sama Weta Studio nih. Jadi ceplakan kupingnya juga kelihatan, bagian rahangnya juga nih ngebentuk. Wah oke sih, bagus banget. Untuk head sculptnya, menurut gue ini mirip banget sama Ben Affleck. Mirip banget sama Ben Affleck. Ini bagus banget di head sculptnya ya, benar-benar bikin mirip sama Ben Affleck. Karena biasanya kalau statue, kalian tahu sendiri lah, ada yang mirip, ada yang enggak, ada cuma berapa persen. Tapi kalau ini benar-benar kalau kita lihat benar-benar Ben Affleck banget. Seperti yang gue bilang di awal, bagian tangan ininya bisa diganti sama yang lagi megang senapan, men. Oke, nah ini menurut gue sih lebih oke sih ya, lebih laki lah. Untuk bagian sini sama kayak tadi ya, ini bagian sini kayak apa ya, kayak bahan-bahan kulit gitu. Terus bagian sini ini bukan bahan ke kulit, tapi ini kayak PVC sih menurut gue sih. Ini tali yang bagian sini nih, kayaknya sih PVC ya. Nah bagian sini ini jelas ini bukan resin. Karena ya menurut gue sih mendingan kayak gini sih daripada resin patah kan. Ngeri kan yang kayak gini-gini, biasanya patah mulu nih kalau gue ya. Nah kalau ini kan bisa dibelok-belokin, dibengkokin maksud gue, ini kayaknya PVC bahannya sih. Cuma jangan dipaksain juga, bakal patah nanti. Oke, ini dia tampilan keseluruhan kalau dia pakai senapan ya. Lebih laki sih menurut gue sih, lebih maco gitu. Nah sekarang kita ganti palanya nih. Jadi kan dapat dua ya. Oke, nah kalau ini kacamata dipakai terus juga sama buffnya ya. Nah kira-kira begini tampilannya, kayak rampok. Nah bagian kacamatanya ini bener-bener kotor banget, men. Cuman sayangnya sih jadi nggak kelihatan bagian mata dalamnya ya. Gue nggak tahu nih bagian mata dalamnya dibuat apa enggak sama Weta Studio ini. Nah ini tampilan keseluruhannya kalau dia pakai buff ya. Nah menurut kalian nih, kalian lebih suka yang pakai buff ini atau yang tadi ya, yang benar-benar kelihatan mukanya itu Ben Affleck? Komen di bawah, men. Nah kalau gue jelas pasti akan pajang yang ini, men. Karena menurut gue ini lebih bernilai seni tinggi. Pas pembuatan pasti akan lebih sulit yang ini, karena benar-benar juga memperhatikan tingkat kemiripan dari pemain filmnya sendiri, men. Kalau menurut gue kurangnya dari statue ini, bagian base terutama ya, ini nggak ada kaca mobil sama sekali. Harusnya ada kaca mobil yang agak pecah-pecah gitu lah ya. Jadi akan lebih bagus lagi, akan lebih bervariasi menurut gue sih.
Satu lagi paling yang kurang bagian sini itu, bagian base ya. Ini nggak ada kawat-kawat berduri. Harusnya benar-benar dibikin kayak yang di artboxnya. Di artboxnya ada kawat-kawat berduri. Itu menurut gue sih lebih bikin keren lagi lah gitu, lebih laki lagi gitu ngeliatnya. Informasi mengenai harga, bukan flexing ya. Informasi mengenai harga, gua dapat statue ini di angka 19,5 juta. Wow, hampir 20 juta men. Belum lagi tambah lagi ongkir 200-300 ribu ya. Tapi untungnya gue beli di Statue for Heroes, sehingga gue dapat free ongkir men. Jadi ya ketolong lah, nggak sampai benar-benar 20 juta. Cuman harga 19,5 juta itu menurut gue untuk ukuran statue 1/4 itu harga yang cukup tinggi ya. Karena dengan harga segitu biasanya kita bisa dapat yang ukuran 1/3. Cuman balik lagi, bagus enggaknya sebuah statue itu bukan dari besar kecilnya, tapi dari kualitas dari statue itu sendiri men. Dan menurut kalian statue ini worth it nggak untuk dibeli dengan harga 19,5 juta? Itu PO ya, kalau ready beda lagi pasti harganya. Pasti di atas 20 juta. Komen di bawah men. Oke, cukup sekian video dari gue kali ini. Bagi kalian yang suka mainan ini boleh di like. Kalau lo nggak suka sama mainan ini boleh di dislike. Tapi jangan lupa komen di bawah men, supaya terjadi interaksi di komunitas ini. Karena kita sama-sama penghobi mainan, penghobi mainan keras. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe. Karena kita akan unboxing mainan yang lebih keren lagi lah. Banyak mainan yang belum dibuka men. Bantuin gue kalau bisa unboxing di rumah gue. Yap, sekarang waktunya gue pamit. Dan salam hobi dari gue, 3 hobi menjadi motivasi. Thank you, bye-bye.